Diingatkan sama Mas Prapto. Sip, oke, sore-sore Bandung yang sangat ceria tapi agak panas keluar dikit. Asik. Gerah. Membuat sedikit ketek agak becek. Lembab. Hati-hati jamur. Basah keterlaluan. Sore ini Udah masuk asar. Belum badak tapi masih asar. Belum badak asar. Ditemani sama sosok yang hidungnya kepanjangan. Kepanjangan nih. Gue kira Ahmad Albar. Tapi bukan. Masih di Asutra Urban. Salam Jilere. Jilatin mikrofon. Asik. Ngasik ya. Tapi ya sudahlah. Butuh bumper gitu. Butuh gimmick sih. Sih kurang penting tapi ya sudahlah gitu yang ngakuin. Hari ini kita ditemenin juga sama teman pesepeda kita. Sepeda. Sindikat apa namanya nih? Sindikat partikelir. Bukan. Singo Edan Sepeda Club gitu. Malang gitu. Medan. Sebelumnya gue mau nanya yang mana Puput, mana Wah, Pipit? di sisi kanan Puput. Di sisi kiri Pipit. Oke, let's go. Lupa gue memperkenalkan. Sore ini gue ditemani oleh musisi seorang ayah. Dan juga ini pesepeda. 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 Mesti kita suka sepedaan aja. Ya. Katanya nih. Apa itu? Di dalam sini punya coki semua. Itu kata Emon tadi. Thanks banget buat Bengkel Selatan. Bengkel Selatan sebagai fasilitas tempat ini selaku fasilitator. Sehingga obrolan ini bisa terlaksana. Thank you. Coki, thank you. Sama sudah Nah, menyempatkan waktu pada sore hari ini. kalau gue boleh tanya tuh, nama lu siapa sih sebenarnya? Kok dipanggilnya Coki? Sedangkan kalau di IG lu ada JP Pattern itu. Gimana? Gue bingung. Ini banyak yang nanyain sih. Jadi nama asli gue tuh John Paul Patton. John Paul Patton. Oh, John Paul Patton. Ya, nama asli gue, nama akte lahir dari bokap. Terus Coki ini sebenarnya cuma panggilan biar gampang aja sih. Nickname. Iya, nickname. Akhirnya jadi stage name kan. Tapi by the way, lu orang Jawa atau gimana? Kan coki biasanya kan katap kan? Katap sing biasanya. Banyak kalau mesti gue kenal, iya panggilnya Coki Om gitu. Misalnya gue ke rumah siapa nih, sama bapaknya gitu kan, kayak bokapnya terus kayak siapa? Coki. Kamu marga kamu apa? Gitu. Ya, itu biasa sering kayak gitu tuh. Kayak ke rumah Ray kan. Coki orangnya orang Medan gitu. Enggak, bukan. Gue orang Jawa Om gitu. Cuman panggilan aja biar gampang. Jadi waktu itu di sekolah biasalah zaman-zaman SMP kan suka di kelas gue suka bikin nama-nama tongkrongan gitu kan. Ya gitulah. Jadi ini agak lucu sebenarnya. Ini gue akan ngomong ke publik. Halayak umum. Gue akan ngomong ke publik. Jadi Coki itu dari mana? Gue dulu ngefans sama Netral. Tapi zamannya Abung Kancut. Jadi teman sebangku gue ini suka banget, lebih dari gue Netral, suka Netral lebih. Nah, entah kenapa dia bilang udah panggil gue Eno karena gue suka banget main drumnya. Asik. Ya Cok, gue panggil apa ya gitu. Udah panggil apa kayak terus Coki baru masuk gitu. Panggil Coki aja deh gitu. Akhirnya semua orang dari sejak hari itu manggil nickname semua itu di kelas itu. Membayat lu dengan nama Coki itu. Terbitlah nama Coki itu. Tapi kalau orang lama tuh manggil lu apa biasanya? Lucu ya ceritanya ya. Agak biasa kalau banyak orang yang demen sepak bola panggilnya ada Beckham kan. Ya itu doang si Coki doang. Tapi sebelum banyak juga yang manggil gue John. Banyak juga manggil gue Paul. Pas zaman SD, anak-anak SD pada manggil gue Jempol. Karena susah manggil Jempol kayak agak panjang Jempol. Jempol pronounce-nya itu mungkin agak susah gitu. Jempol ya gitu ya. Akhirnya Jempol jadi. Ya gitu deh pokoknya. Ganteng mah bebas panggil apa aja juga. Mau dipanggil Richard juga anjing lu mesti bikin selamatan lu biar jangan. Tapi kalau orang lama biasanya manggil lu apa? Di rumah gitu, teman-teman komplek, teman-teman SD. Kalau sebelum SMP pada manggil gue biasanya John. John, pasti anak-anak lama itu panggilnya John gitu ya. John Paul lah gitu. Atau nggak John Paul atau nggak JP. JP, Julia Paul.
nyambung anjir. Jadi gitu. Terus dari sejak ada nickname itu ya nyampur lah, ada yang John, ada yang Coki, ada yang John Paul. Terus kayak akhirnya kebiasaannya ngasih. Gue suka memperkenalkan nama gue John aja sih waktu itu. John Paul, John, kadang Coki juga. Akhirnya kayak banyak juga yang manggil gue Coki. Jadi sebenarnya jadi ada banyak pilihan tuh, kayak kalau orang kenal gue Coki, ada juga yang John Paul, ada yang jadi nggak hanya Coki aja. Wish, inilah kali ini John tanpa Travolta. Oke, John. Kamu menjelaskan ini. Oke, John. Oke, Paul. John lupa. Oke, JP. Mana aja? Gua sebutkan semuanya. Lu tuh gedenya di daerah mana, Cok? Nah, gue gede dari gue lahir gue pindah-pindah. Gue pernah di Ben Hill, gue pernah di daerah Senayan, terus akhirnya gue lama di daerah Jakarta Barat. Itu di Taman Alfa Indah. Oke. Taman Alfa Indah tuh di Petukangan Utara, pokoknya dekat Joglo lah. Dekat Sanggerahan sana berarti ya, Iya. Petukangan. Petukangan utara selatan nih? Utara. Utara. Kalau Utara kayaknya. Kalau utara dekat markas tentara tuh ada. Ya, ini apa? Gagak hitam. Kostrat ya. Kostrat. Lu Nah, tahu kalau yang juga. gue sering lewat sana, rumah gue di Bintaro. Nah, di pas lu lewatin lapangan bola Kostrat tuh. Oke. Itu ada komplek di sebelah kanan. Pusri. Iya, tahu. Komplek Pusri namanya. Itu komplek gua kecil tuh. Wis, yang di depan bisa ada tukang buah banyak tuh kalau Iya, sore-sore iya. tuh. Wis, Gue lama tinggal di Alfa Indah sama di Pusri situ. Jangan-jangan SMA-nya itu loh, Wana Prasta tuh. apa 90 tempatnya 90 coret. Udah pindah gua di situ. Oh, ya. Jadi lu gedenya di PT Kengen. Ketukangan. PT Kengen Sutara. Jakarta Barat. Anak Barat sih. Kampung sawah. Kemsau. Gue dekat Ciledug, Cipulir. Tahu ya. Ya, lu tahu lah. Masa-masa kecil lu itu Ya, juga. itu inilah masa kecil gue di sana semua, sepedaan gue waktu itu. Setiap hari di situ. Nah, kalau dari keluarga lu anak keberapa dari? Gue anak pertama. Gue dua bersaudara. Gue anak pertama. Adik gue namanya Michael. Udah gitu. Terus gue udah punya adik tiri juga, Zola namanya. Oh, Zumi Zola. Zumi Zola. Bukan. Lu habis itu menamatkan SMA di daerah Jakarta lah ya pokoknya ya. Gue ke Bogor waktu itu. Oh, cuma di Bogor lu SMA ya? Yoi. Anjir, loncat-loncatnya jauh banget. Jauh banget ya? Gue di Bogor STM malah gue. Wih, ngambil apa nih? Gue otomotif. Wih. Jadi emang dari SD pun tuh sebenarnya gue udah ngerasa gue punya antusias yang besar lebih di otomotif. Oke. Makanya gue suka sepeda waktu itu. Karena gue suka banget motor. Oke. Nah pas SD tuh gue kan belum boleh naik motor ya. Makanya gue sepedaan. Oke. Dan gue pengen banget tuh dibeli sepeda. Akhirnya gue dapet sepeda. Terus emang dari kelas 3 SD. Sorry. Woi. Waduh, ada yang mau keluar nih. Wih, siapa? Lanjut. Lanjut. Gua ini ya. Siap. Pindah dulu. Oke, Pak Coki. Oke, Wah, kita ikutin kalau- sunnah pemerintah dulu. Sunnah pemerintah dulu. Sunnah pemerintah. Gue pakai tayamum juga nih. Perih muka antar. Nah, 2020 ya. Sony 2020. Biasanya kalau begini tuh isinya lotion buat yang lain. Buat muka ya. Muka yang lain tapi. Ke orang lain maksudnya. Iya. Oke, tadi sampai ketertarikan lu pada otomotif. Otomotif dan di Bogor. Bogor. Yoi, jadi dari SD tuh gue udah suka banget motor. Nah, di zaman gua di Jakarta Barat tuh motor-motoran tuh lagi hits banget, mungkin sampai Kebun sekarang. nanas, coy. Pokoknya Ciledug tuh sering pokoknya tempatnya permotoran dan permodifan tuh lumayan rame lah ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya? Begal-begal. Sampai sekarang kayaknya ya, gue udah denger. Soalnya gue juga nggak ngikutin Otomotif sampai di sana sekarang lagi sih. ya? Jadi pas zaman-zaman itu emang gue suka banget motor karena kakak-kakak kelas gue nih Abang-abangan. pada motoran semua. SMP itu pada motoran semua. Dan motor tuh yang kayak dimodif ngebut semua gitu. Lu SMA? Zaman-zaman 2 tak lah. Oh, iya. 2 tak lagi meledak hits. booming-boomingnya. Lu SMA tuh atau SMP? SMA di tahun berapa, Cok? Masuk. Gue STM itu gue 2000 STM tuh gue 2000 berapa ya? 2000. Lulusnya aja deh. Gue lulus 2006. Oh, oke. Ya bareng lah kita 2000
Ya seangkatan lah sama Ya, Coki. enggak, lu masuk kuliah di 2005 lu anjing. Jangan udah ngemudain lu, monyet. Lu tai lu. Dia udah kuliah ya, Pak? Iya, udah kuliah lu enggak seangkatan, dia masih muda. Lu dari muka, dari gestur dan perawakan lu ya udah dua tak. Kepala gua nggak bisa bohong. Ya, oke deh. Mirip Pak ya. Bus, berarti lu pada saat itu adalah sidit itu dong. Sidit holik dong. Apa ya? Sidit. Sidit. Apa namanya? Ngoprek ke motor kan ada kelas underbone, kelas sidit iya. ya. Underbone beda sidit ya. Underbone gitu-gitu. Iya, iya, Pokoknya iya. zaman itu emang pas ini gue ngomongin pas SD lagi ya. Oke. Kakak kelas nih udah pada pakai motor-motor yang modif-modifan gitu. Oke. Wih, oke. Ya dari sejak itu tuh gue mulai makin kayak wah, Makin ini gila lu di situ ya? Gue makin kayak gue pengen banget nih ngedalamin otomotif nih. Oke. Gitu-gitu sampai akhirnya dari SMP, SMA, itu pokoknya gue masuk SMP gue masih kayak ya masih gila otomotif. Oke. Sampai akhirnya ya udah pas masuk SMA atau STM ya gue decide ya udah masuk STM aja. Otomotif sekarang lu Otomotif aja. lu tekunin sekalian itu. Yoi. Kenapa mesti lu ke Bogor? Kenapa enggak? Itu situasi keluarga lah. Oh, Kan- yang lu bilang pindah tadi itu ya? Ya, jadi emang kan gue lama di barat kan. Ah. Nah, dari sejak gue SD kelas SMP lah itu gue udah kayak ya keluarga lah misah lah gitu. Jadi gue ikut nyokap. ke Oh, oke. Bogor. Walaupun sebenarnya gue sempat ngekos juga sih waktu gue SMP kelas 1, kelas 2 tuh. Kelas 6 SD malah gue sempat ngekos di rumah temen. Wis sudah mandiri nekat Yoi. jauh SD ngekos. Jadi nyokap gue waktu itu nawarin kan, nih kita kayak mau pindah ke Bogor nih, Oke. kayak nyari suasana baru gitu-gitu. Terus ya biasalah keluarga kan. Nah, Oke. oke. Terus kayak lu gimana John gitu lo mau kan karena nyokap gue nih ngeliat gue teman-teman gue banyak banget dan gue deket banget sama Oke. teman-teman gue. Gue soalnya suka banget bola, Oke. sepedaan, Ah. dan itu tuh udah kayak keluarga lah, ibaratnya kayak gue udah kenal bapak teman-teman gue nih udah pada udah saling kenal keluarga gitu. Di lingkungan Iya, lingkungan gue pas SD. Ah. Nah, akhirnya nawarin gimana mau ikut Bogor apa di sini. Terus kayak gue lumayan ini apa tertekan tuh karena kayak wah gue harus pindah sih. harus cabut, gue harus mulai lagi sini kenalan adaptasi gitu-gitu. Males lah ya lu ya. Males gitu, gue dipaksa buat kayak ya harus dewasa Memilih nih. gitu ya. Gue harus dewasa di saat itu gitu. Akhirnya ya udah gue gue di Jakarta dulu deh gitu. Oke. Nah, Gue ngekos hampir setahun lah. Sampai akhirnya gue nggak kuat, kayak gue kangen banget sama keluarga gue. Ya udah, dia masih kelas 6 juga, kelas SMP gitu ya udah gue cabut deh ke Bogor deh. Oh. Mungkin ada sesuatu yang baru lagi di sana gitu. berarti mulai dari SMP lu cabut ke Bogor tuh ya berarti ya? Ria? SMP, SMP. pertengahan SMP gue ke Bogor. Wis, Bogornya mana nih? Jangan-jangan Cibinong lu ngomong Bogor kabupaten. Cibinong itu masuk Bogor. Ya, pertengahan sih, bener sih mas. Oke. Jadi gue tuh di Kauripan ya. Kau Ripan. Yoi. Akhirnya, selepas SMA lu kuliah di? Gue nggak kuliah. Oh, jadi biasa nyokap nanya kan, ini gimana nih, lu Mau lanjut udah kemana, beres gitu. STM kan, lu mau gimana, lu mau kuliah atau mau ngapain? Terus kayak, nah di kelas pas gue kelas 2 STM tuh ego dan antusias musik gue tuh Oke. lagi gila-gilanya Oke. tuh. motor Kayak- udah agak kepinggirkan berarti ini. udah lewat. Udah Kayak- lewat. Udah kayak udahlah motor yang buat transport aja lah gitu. Ah, iya, Ngapain iya, sih iya, gitu, iya. kayak. Mulailah jiwa musik. Gue gitu musik tadi. gue sebenarnya emang dari kecil pun gue ada itu ketertarikan Dengan musik itu besar juga? di musik gitu. Keluarga Gua memang dari berbarengan pada tuh. musik. Bokap gue bokap gue seorang apa ya, Musisi? antusias musik yang lumayan gede lah. Maksudnya dia juga main instrumen gitu. Oh, Dia main- oke. Dia main organ, main piano, main synth gitu-gitu. Jangan-jangan bokap itu, Cok. Apa Oh, iya. namanya? Organ tunggal. Jangan kalau ada hajatan-hajatan. Keliling ya. Iya. Keliling kampung-kampung ya. Enggak. Jadi bokap gue tuh emang antusias musik tuh gede banget, dan dari zaman dia SMA ke kuliahan dia emang ngikutin scene musik di eranya. Bokap gue kan Inggris ya. Oh, buset, pantesan ini dari visual komuk ada darah London Calling ya. UK. Jadi bokap gue itu dari zaman dia kecil tuh dia udah ngikutin banget tuh scene musik yang lagi gila-gila di Inggris. Oke, apa Beatles tuh? Nah lucunya bokap gue tuh nggak terlalu ngefans sama Beatles. Oke. Bokap gue tuh di sisi yang lebih kayak yang rocknya gitu.
Ya bokap gue Zeppelin, Wish. di Purple, Sedap. The Who, bokap gue suka banget The Who. Terus Free, bokap gue ngikutin banget dan sempat kayak nonton dan mungkin pernah kenal orangnya, gue lupa deh pokoknya. Uriah Heep, pokoknya zaman itu bokap gue tuh bener-bener kayak ngikutin banget scene-nya sampai akhirnya masuk ke punk. Woi sih, bokap juga sempat ikut komen itu ya. Kalau ngikutin apa si scene musik di Inggris yang dari zaman apa ya? Stones. Yang orang bilang kayak Flower Generation, 60 akhir sampai kayak 70 awal gitu kan. Itu kan musik-musik udah mulai kayak nyampur-nyampur, udah rock, hard rock, progresif gitu-gitu. Bokap gue ngikutin itu semua sampai akhirnya ke scene 70 pertengahan, scene punk. Yang kayak ya orang udah tahu orang ya, orang pasti tahu lah The Clash gitu-gitu. Sex Pistols, Sham 69. Terus ada The Stranglers juga. Terus The Jam, Eddie and the Hot Rods. Maksudnya kayak ya Ramos kan di Amerika. Di Amerika. Ya, bokap gue tuh ngikutin banget tuh di scene punk itu. Sampai akhirnya itu disalurkan ke gue tuh semua itu. Jadi kayak ini gue jadi ngomongin musik dulu. Nggak apa-apa santai. Ini kayak background musik gue lah. Iya, nggak apa-apa. Dari zaman kecil itu gue ya bokap gue suka banget ada soundtrack di rumah gitu. Sedap. Jadi ya musikal lah, bokap gue musikal banget. Dari kecil tuh gue udah biasain di rumah dengan background musik kayak Jimi Hendrix gitu. The Who, Uriah Heep, terus The Clash, apalagi yang dia sering banget, Stranglers, New Order. Wah, kayak ya Beatles beberapa lah. Mungkin Beatles bokap gue suka yang udah masuk kayak Rubber Soul ke atas yang lebih kayak agak dark gitu rasanya, nggak yang terlalu happy gitu. Terus progressive rock pasti gitu, bokap gue suka banget ngasih gue kayak jadi Purple, ya gitu-gitu sih. Akhirnya itu mungkin yang mempengaruhi selera bermusik jiwa musik gue mungkin lebih apa ya, mendalam ke arah 70s gitu ya. Yoi, bokap gue yang memperkenalkan itu. Jadi kayak kalau gue bareng bokap gue kan, gue sering banget diajak jalan sama bokap gue kan. Bokap gue sering kayak kita kesini yuk, udah jalan berdua gitu. Ya udah di mobil berduaan. Gue masih kecil banget tuh, pokoknya sering banget nih lagu ini lagu apa ya, akhirnya jadi kayak teringat banget gitu. Langsung terpatri gitu ya. Yoi, kayak itu apa keserap lah gitu. Jadi ya, mungkin dari situ gue punya antusias musik yang gede gitu. Dan zaman SD pun tuh gue juga mulai belajar gitar dari kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD itu tuh gue di sekolah punya teman baik namanya Roland gue. Roland Christie. Namanya Roland kayak super. Siapa? Gerhana Roland. Pierre Roland Christie itu. Gua kira Veroland. Bukan, ada cepirit. Dikit-dikit Gokil sih itu acara. Terus ya udah di SD itu tuh si Roland ini teman dekat gue, dia bawa gitar dan dia mainin musik di zaman itu ada Shalom Seven baru keluar dan gitu. Terus kayak dia mainin si intro itu yang dari kunci A. Berarti di tahun 2000-an tuh kayaknya ya. Iya, 2000 awal ya. 2000 awal kan, dan kan waktu itu era kita SMP kan. Yoi. SMP ya? SMP kalau waktu itu pada saat itu gue SMP kayak Shalom Seven baru keluarin album pertamanya. Ya, mungkin kan gue kelas 4 SD kali ya. Gue anjir, sosok muda-mudain lu. Sama anjir. Jangan ngebanting gua. Pas gue kelas 1 ya SD kali. Oke gitu deh, pokoknya kelas 4 ya udah gue belajar itu sampai akhirnya si temen gue ini juga belajar ngasih lihat ini baseline-nya Gigi nih yang Pinakah albumnya hijau gitu. Terus akhirnya gue merasa kayak wah gue pengen banget bisa belajar kayak gitu, diajarin sama temen gue. Ya udah dari situ gue udah mulai kayak wah gue seneng banget nih main instrumen. Dan akhirnya gue balik ke rumah, Dad gue mau gitar. Tapi bokap tuh stay di Indonesia atau stay di Indonesia. Oh, stay di Indonesia. Expat ya di sini dia. Expat tadi. Akhirnya ya bokap gue udah saking lamanya dan kayak terbiasa udah akhirnya kayak dia emang udah jadi kayak orang Indonesia juga sih sini. Tapi kan dari bokap sendiri kan kalau maunya katanya sih ya, kalau memang salah satu orang tua kita dari luar itu ngasih pemikiran ataupun ngasih ya udah maksudnya ngasih yang lebih lebih terbuka gitu buat
musik tak musik. Iya benar sih. Kalau gue sih ngerasain itu ya. Emang bener ya? Pandangan hidup kayak gitu. Iya, ya itulah. Gue sih melihatnya begitu, gue ngerasainnya gitu, bukan yang ngasih gue pelajaran. Tapi gokil Cok, lu dari era SD lu di setelin kayak The Clash tuh, bos. Yeah. Di saat semua orang baru mulai mendengarkan Dol Sumbang, lu udah The Clash duluan gitu. Dol Sumbang gokil sih, gue suka banget Dol Sumbang. Jadi ya gitu, mungkin gara-gara itu dari sejak 4 SD itu gue punya gitar sendiri. Nah itu tuh perjalanan musik gue dimulai dengan gitar itu. Allegro hitam. Oh iya, Allegro ya dulu. Allegro hitam Ya. sering yang nggak tahu kemana, kayak dibawa ke tongkrongan. Gila. Pos tongkrongan. Oh lu juga anak kampung nih kalau zaman itu. Lu ngebelian sama anak-anak. Gue kemana-mana waktu itu. Gue ke kampung, gue ke tongkrongan pos sapam yang kayak pada nokep gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak ya udah, ya gue mungkin anak kecil sendiri tuh situ, cuman ya gue bawa gitar. Modal nih. Ya udah pada puter-puter tuh gitarnya. Cokinya pulang, gitarnya nggak ikut pulang. John, gue pinjamnya gitarnya. Kayak ya udahlah pinjam. Gue masih kayak ya gue percaya deh. Terus kayak besok-besok, gitar gue mana? Yang mana gitar ya? Gitu. Dikorpein biasanya. Basi. Lu bawa gitar lu sini, ntar gua ajak lu minum setiang. Segendul sini. Boleh lu boleh barengan segendul sama kita. Doi balik, gitar lu tetap di sini. Lu balik aja. Allegro mah. Party belum beres. Allegro harus stay di sini. Party belum selesai gitu. Gendulannya belum habis nih. Lu boleh cap sini. Cuma Allegro di sini. Maghrib disuruh pulang. Oke. Mereka masih party. Akhirnya udah hilang gitar itu. Nah, akhirnya tadi itu masa SD lu membentuk karakter musik lu, dimulai membuat awal band lu di kelas berapa tuh? Di usia berapa? Ataupun Gue di SMP pun tuh sebenarnya gue udah sering banget nongkrong sama temen sekomplek gue. Oke. Tuh kayak ternyata gue nemuin teman-teman yang doyan musik juga gitu. Yang kayak ya at least kalau lagi nongkrong gitu kayak ngebuka MBS. Iya sih. MBS Music Best Selection. Buat anak sekarang nih yang nggak ngerti nih. Best the book ya? Best ya? Best Music MBS Music Best Selection gitu. Yoi, MBS. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya. Buat anak sekarang nih yang nggak tahu tuh, ada tuh MBS. majalah. Ini kunci-kunci itu kalau udah kayak kunci-kunci AK47 begini-begini gua nggak tahu. Ben 57. Kayak begini. Itu musik-musiknya lagi hits pasti ada semua itu kayak edisi ini ada lagu yang ini. Nah. Ini baru keluar dan apa Dr. PM apa The Fly gitu. Pokoknya akhirnya ya udah ngejam ada 2 gitar, gimana lu ritme atau gue melodi atau apa gitu kan biasa gitu ya. Gitar ritme atau gitar melodi, ya udah akhirnya gue biasa main melodi waktu itu. Jadi dari situ gue suka banget main gitar kan, main melodi gitu sampai akhirnya pas SMP itu kelas 3 kalau nggak salah itu gue ngedalamin drum di situ. Oh, oke, sempat jadi drum, instrumen drum juga lo? Iya, gue kelas 2 lah sebenarnya. Kelas 2 tuh gue udah ngerasa kayak gue main drum aja deh gitu. Dan ternyata gue ngerasa ini banget, seneng banget main drum. Karena dari kecil pun gue suka mukul-mukul meja gitu. Oh, kayak duduk kalau di kelasnya. Koplo. Gue suka ngikutin gitu. Udah mukul-mukul meja pakai main stipo. Tipo lagi. Coki was here. Dibalik itu, Tipex itu. Iya. Ya gitu ya. Gue main drum gara-gara dari kecil gue suka banget main drum. Mungkin karena kecil gue juga dibeliin drum kit ya. Oke. Terus kayak gue suka main. Ya udah dari situ gue main drum sampai kelas. Oke itu lanjut lah. Gue dari SMP kelas 2 gue main drum sampai akhirnya gue ngebikin band. Gue jadi drummer. Band pertama nih ya? Band pertama gue main drum. Apa namanya? Sapu tangan habis baja. Bukan. Ranjang berdarah. Apa ya? Wah ini kalau gue lupa lagi man. Paul and the Bellers. Coba sih Paul and the Bellers. Beller kan player yang lain. Itu pasti pang ya. Kalau pang bisa jadi lo pang tifu. Orang baru bilang pang cangki ini. The pang seat. The pang sih. Tapi di era itu lu udah ngebentuk di band ya? SMP tadi tuh ya? SMP kelas 3 ya itu gue bikin band. Awal-awal lu bawain apa tuh di SMP itu? Ya awal-awal tuh gue bawain Blink. Sama standar ya era kita waktu itu. Melodik gitu ya. Blink, Nirvana nanti. Gue bawain Blink, Green Day. Wih, gini.
kayak punk melodik lah. Melodik punk saat itu ya. Punk melodik gitu-gitu. Sampai akhirnya kelas masuk STM itu gue lanjut main musik lagi kan. Oke. Itu berubah haluan tuh. Gue jadi inget grunge waktu itu. Woi, Seattle Sound. Yoi. Seattle Sound gitu-gitu. Tapi gue lebih baik ke Nirvana sih waktu itu. Karena mungkin lagu-lagunya lebih gampang gue serap sama ya musiknya kan lebih ngepop ya. Lebih dark sih kalau buat ini. Iya, dark gitu. tapi gampang dimainin gitu. Emang yang keren kan itu emang si Cobain mah. Sampai akhirnya ya udah gue ngeband lumayan serius di situ. Gue bawain Nirvana kayak hampir banyak banget lagu gue bawain. Tapi gue formasi bertiga waktu kan. Gue main drum, terus temen gue ya itulah Medino sama Edo gue lupa nama bandnya lagi. Pokoknya si grunge itu dia. Iya, si grunge itu. Sampai akhirnya sekolah beres, gue bikin band lagi sama temen gue. Gue masih main drum lagi. Itu zaman-zaman emo tuh. Sorry, berarti si Grang tuh band kedua lu ya? Band kedua gue. Grang Rakatoa. Iya. Sampai akhirnya di temen gue pas kelas 3 STM tuh temen gue ngajakin, Cok, bikin band yuk. Ini sekarang nih lagi ini banget nih, lagi emo, lagi naik ya. Di Jakarta sini lagi gede banget. Tapi lu memang demen sama si emo itu apa cuma ya udah deh gitu ibaratnya? Karena emang lagi ini aja. Gue jujur waktu temen gue bilang emo itu gue belum pernah dengerin. Apa itu emo gitu ibaratnya? Iya. Karena gue masih kayak kepala gue masih yang ngepang aja terus. Ya punk melodik, punk pop, punk rock gitu-gitu. Sampai akhirnya yuk nih gue kasih kasetnya nih. Saat apa ini pertama yang lu terima? Start of the Years? Bukan. The Use Sausin? Enggak, men. Itu kayak ada, iya kayak The Use, Sausin sama The Use gitu ada sama kompilasi itu loh, kompilasi yang Jakarta itu loh. Jakarta Bintang? Bukan itu Jakarta Bintang. Apalagi gue yakin pasti ada yang tahu lah nanti di gitu. Apa kompilasi emo dan apa punk melodik zaman itu 2004 2005. Ya mungkin kalau Bandung Elon Atlas itu kali ya, udah pasukannya kali ya. Iya, pasti ada kayak side project gitu-gitu. Nggak itu, kayak Cok dengerin ya temen gue pada lagi excitednya gitu ya. Demam itu, lagi imo-imoan nih gitu kayak ya lu kan lu bisa gak Cok main kayak gini-gini gitu. Ya udah gue dengerin deh, akhirnya ya udah gue join deh. Kita bikin nih akhirnya. Tapi emang main gue emang tetap ngepang aja sih gitu. Itu masih tetap di posisi drum. Sambil pang. Ini rambutnya masih Randis muka. Rambut Indis muka greencore. Rambutnya sih Indis, tapi enggak greencore, mukanya enggak nyermen. Randis mucu, rambut Indis muka lucu. Soalnya mukanya ganteng coy, emang lu. Mukanya lu udah gor-gorot banget daripada kalau band metal. Akar-akar. Akar-akar gitu langsung. Ya itu gue bikin band itu sampai 2000 gue beres sekolah nah itu kan tadi nyambung ke lu kuliah apa enggak gitu. Dan itu akhirnya gue memutuskan buat gue kayak setahun dulu nih istirahat buat memperdalam dan ya apa istilahnya sana sini lah bergaul gitu, musik. Ya udah akhirnya nyokap gue santai udah setahun istirahat dulu gitu ya. Karena gue lagi suka-sukanya banget di musik tuh akhirnya. Ya udah nyokap gue ngebebasin gue kemana-mana, gue sering banget nginep di studio macam-macam sih, maksudnya kayak loncat kayak pindah-pindah studio gitu. Tapi base masih di Bogor nih ya? Base masih di Bogor, kan bokap gue di Jakarta ya. Tapi itu sering juga nih ke Jakarta berarti? Jadi selama gue di Bogor pun tuh gue suka balik-balik. Karena kan ya gue deket banget sama bokap gue kan. Jadi kayak ya weekend pasti Sabtu Minggu gue sama bokap gue gitu-gitu. Balik sekolah aja. Barat tadi itu, Jakarta Barat tadi itu? Itu iya. Tapi bokap gue sempet itu kayak udah pindah ke selatan juga sih. Pindah ke selatan. Jadi kayak gue suka balik-balik. Deket kan jadinya kan. Ya udah kayak bokap gue sering ngajak gue jalan-jalan gitu, terus kayak nyokap gue bolak-balik. Terus ya udah gue sering studio sana sini tuh. Kalau misalnya gue sering studio, ya gue nginep di tempat-tempat teman gue ini. Terus kayak gue di pertemanan musik lah. Di akhirnya gue sering banget di Pondok Labu situ, di Pangkalan Jati situ lah, ada teman gue Mamot namanya. Gue sering kayak kesana. Ya udah gue sering ngejam sama mereka gitu. Itu masih berjalan tuh band gue yang ngedramin emo itu. Yang emo itu. Saya akhirnya nggak jalan-jalan gitu kan, terus kayak berjalan di tempat. Tidak ada masa depannya itu. Gimana ya man? Kita nggak
nggak jalan-jalan nih gitu, nggak ada. Gua udah kagak kuliah, Mas sampai kagak jalan anjir. Nggak ada panggung kan. Akhirnya temen-temen lagi ngajakin bikin band punk rock gitu. Jadi gue main drum lagi situ. Terus akhirnya, nah 2007 itu temen gue ini yang tadi bikin emo. Nah bilang gue, Cok, kita bikin band baru lagi yuk. Cuman kayak musiknya jangan sana, kita bikin kayak power pop gitu. Nah power pop yang dimaksud itu kayak Rooney, kayak Okego, gitu-gitu. Terus akhirnya, nah tapi yaudah deh kita ngeband lagi. Cuman kayak gue main bass deh, kayak gue agak bosen nih main drum nih. Yaudah biar segera aja deh. Akhirnya terbentuk lah The Ingredients namanya. Apanya? The Ingredients namanya. The Ingredients. Nah, The Ingredients. Dan itu ya lumayan lah, berjalan lah tuh band. Kayak rekaman, punya beberapa lagu single gitu-gitu. Kayak zaman MySpace. Nah, zaman MySpace, Facebook belum ada. Facebook baru mau ada. Friendster kali ya? Friendster, MySpace itu benar kayak ya udah tuker-tukeran musik di situ, kayak kenal-kenal musik. Dan pas zaman gue jalan sama The Ingredients ini, ya udah kayak suka ngobrol sama Monkey to Millionaire. Dari zaman MySpace gitu, akhirnya gue kenal Wisnu, kenal Agan, dari situ suka manggung bareng. Ya udah berjalan tuh sampai akhirnya ya udah band Ingredients lumayan ada situasi yang harus kayak yaudah deh kayaknya lu kerja ini biasa lah kan orang pilihan hidup. Iya men, jadi akhirnya tapi gue mau ngeband terus. Nah, lo pengen serius di sini kayak yaudah lah gue nyari duit gampang lah, ntar gue cari duit apa kayak yang penting gue bisa ngeband. Nah, akhirnya gue cabut ya karena gue pengen serius sendiri nih gitu. Sorry, gue potong, Cok. Ini cerita Cok ini hampir mirip kayak ceritanya si Mas ini siapa namanya? Irfan Sambiring, Rotor. Dia sampai cabut dari kampusnya. Dia memang fokus mau musik, sama bokapnya diusir. Itu Mas Sambiring. Ya, tapi ya gitulah. Iya, tapi emang bercita-cita gue pengen hidup dari musik gitu ibaratnya ya, dari awal tuh. Iya, karena gue mungkin di saat itu pun gue juga ngerasa PD gue lagi mesti bertambah lah. Habis ngeboti kali kan. Bertambah tuh kayaknya. Lalu gitu ya. Iya, kalau orang habis ngeboti kan bedanya 2 kali lipat tuh kayaknya. Kayak passion gue di sini. Halu gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue ngekos, gue Jakarta lah pokoknya stay mau ya. Jakarta iya, kan emang beres STM tuh gue langsung pindah ke Jakarta juga sih sana sini. Ya udah akhirnya gue ngeband, fokus ngeband. Terus kayak karena band gue nggak jalan, gue ya udah gue cabut sendiri, gue mau bikin sendiri. Gue bikin musik, gue kayak hampir setiap hari bikin musik gitu-gitu deh, kayak pakai gitar gue. Sampai akhirnya ya udah gue ketemu Risma, dan ya Risma tuh yang mana sekarang jadi apa manajer KPR. Gue kira itu Risma itu Bu Risma Surabaya. Ibu Risma. Itu random banget. Bu Risma anjir. Gila sih. Kenalan sama dia terus kayak ngomongin musik tuh ya udah akhirnya gue kenal Risma, dan gue lumayan panjang ngobrol dengan Risma soal musik. Dan Risma ngajak gue kayak, Cok, ini gue punya beberapa referensi teman juga nih yang kayak cocok sama lo, yang kayak jadi tandeman nih ya, ngeband gitu. Soalnya si Risma ini ngeliat, wah kayak cocok nih, jadi basisnya ini gini-gini dengan formasi ini, dan ternyata ya udah pas ngumpul ya match gitu. Terus kayak ya udah terbentuklah KPR. Dan lu nggak drum lagi ya? Iya, drum gue tinggalin dulu. Tapi sebenarnya drum itu kayak nggak bisa ini deh. Gue ngerasa gue nggak bisa apa ya. Karena setiap hari pun gue ada apa gairah atau untuk main drum terus gitu. Maksud gue suka buka meja, gue suka bikin lagu dari drum. Maksudnya gue sering banget bikin lagu dari drum gitu. Tapi Cok, sebelumnya gue dengar juga lu katanya sempat main di Elephant Kind tuh, bener nggak Cok? Iya, betul. Jadi tuh Elephant Kind ini berbarengan pas terbentuk KPR. Jadi KPR dulu jadi terbentuk itu 2011. Terus Elephant Kind itu terbentuk 2015-14 dulu. Oh, berarti lebih KPR dulu nih ya, baru si Elephant Kind. Itu juga panjang banget ceritanya. Kayak kita kupas di yang 2011 dulu nih. Oke, 2011 itu si Risma ngajakin gue ngeband itu sama si Vicky Amare. Nah, Vicky tuh gue udah kenal. Karena gue sering bikin acara musik sama Risma di Bru Kemang zaman 2008 namanya Ruang Tamu, dan gue jadi bagian teknis lah. Gue soundman, gue
angkut kabel apa speaker gitu-gitu. Oke. Nah, si Risma ini yang manage apa gitu-gitu. Dan si Vicky ini suka datang, suka nonton. Di situ zamannya tuh suka yang main tuh suka kayak ada Trisanual juga, Trisanual. ada Raisa juga dan yang lain. Dari situ gue kenal Vicky, cuman belum jauh obrolannya soal musik. Karena masih batas kayak perkenalan doang gitu. Kalau ibarat kenal Jaing ketemu Jaing, kenal Jaing. Gitu ngomong doang. Sampai akhirnya kayak ya si Ray gue bener-bener belum kenal sama sekali di saat itu. Terus ya udah dikenalin ngumpul langsung ke rumah Vicky ngejam gue bawa bass. Terus ya udah pas masuk studio ya klop aja gitu. Di awal KPR itu lu bawain sound apa sih? Maksudnya acuan musik lu itu apa awal KPR tuh? Ya nggak lepas dari Zeppelin sih. Kalau 70s dulu yang produce yang sering lu dengar dulu waktu kecil ya. Kalau nanya rekan bocah tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Kalau gue pribadi ya kayak yang bikin musik gitu macam-macam, gue ngerasa rekan bocah tuh banyak banget rasa Zeppelin, Deep Purple, ya Doc Ribo juga ada sih. Sama Hendrix. Ucok dan ini. Ucok kakak. Gokil. Doc Ribo. Ucok kakak dan Ahmad Baar. Gue fans banget tuh. Gokil itu di era itu udah out of the box nih tingkah pola jadi buat di Indonesia ya ibaratnya. Beda banget. Menurut gue band rock di zaman itu yang agak stand out ya. Ya mereka sih gue ngerasa karena karakternya beda banget kan. Maksud gue rasa Melayunya kayaknya unik aja gitu cara nyanyinya si Ahmad Albar gitu. Nyanyinya gue suka banget karakternya dengan musik yang agak banyak banget berasa progresif dan Deep Purple. Ya lucu sih sebenarnya, suka aja gue dengan Doc Ribo itu outputnya dan image-nya gue suka banget. Berarti kalau lu ngomongin Zeppelin dan lain-lain itu kan sound-sound yang udah sering lu dengar dari SD kan? Dari SD dari bokap lu itu kan? Mungkin yang kayak emang udah terbiasa di kuping gue gitu. Berarti kalau yang lain-lain berarti juga memang doyan di situ apa yang lu arahin ke situ? Ternyata juga Vicky Maria juga antusiasnya gede banget situ, suka banget dengerin 70s music gitu, 60-an, 70 dan emang dalamin maksud gue. Emang mereka salah satu yang mereka suka juga ke arah sana. Si Ray suka banget blues kan. Si Ray suka banget Jimi Hendrix. Floyd gitu-gitu. Pokoknya Ray blues banget lah. Terus Vicky tuh sebenarnya Vicky lebih banyak nge-jazznya sebenarnya. Dan tapi itu yang bikin lucu sih sebenarnya. Kan kalau dengerin Jimi Hendrix juga kayak gitu kan. Jimi Hendrix kan sebenarnya musik rock yang bluesy rock gitu ya, blues. Cuma di rhythm sectionnya kan sebenarnya nge-jazz banget gitu. Nah itu yang bikin kayak agak berasa apa ya, terbawa jadi mengarah ke sana kayak Hendrix. Ya itu udah lucu gue nyampur. Vicky tuh dengerin Pink Floyd juga banyak, Zeppelin. Itu dia mungkin Zeppelin kali yang nyatuin KPR itu karena kami bertiga tuh dengerin Zeppelin banget. Satu frekuensi berarti kalian. Iya. Ya mungkin masing-masing punya ketertarikan musik yang lain ya. Cuman kalau udah masuk ke studio gitu KPR ya udah tahu nih ke arahnya kayak Vicky main role kayak gitu. Mungkin yang ada di kepala gue nih ngebentuk pattern yang kayak gini setelah itu gitu. Yang kayak mungkin karena gue sering banget dengerin musik-musik 70s gitu kayak jadi akhirnya rasa itu kebawa di studio gitu. Berarti udah nggak perlu mencari lagi guideline-nya udah ketemu nih, udah 70s, kita mau bawa sound-sound seperti itu walaupun dengan format yang lain ya, gitu. Tapi bahasa Indonesia. Ya waktu itu sepakat aja gitu bikin yaudah deh. Gue bilang juga sih sama anak-anak tapi gue mau bahasa Inggris ya. Gue mau bahasa Indonesia karena jujur gue juga lebih nggak mikir lah buat bikin lirik Indonesia gitu. Terus gue ngerasa lebih kayak karakter aja sekarang. Di saat itu kayaknya mungkin kalau gue pribadi sih nggak mendengar banyak ya musik rock yang total Indonesia semua gitu, tapi influence luar gitu, ya barat lah ya, ya gitu.
Jadi mencoba menyampurkan rasa Indo lah. Biar punya nih, maksudnya Indonesia tuh punya sound 70-an tapi dengan pure bahasa Indonesia ya biar gampang dicerna juga ibaratnya ya. Yoi. Ya membangkitkan lagi ya era dua kribo tadi tuh ibaratnya. Ya. Kenapa mesti disusahkan karena sekarang kan ibaratnya? banyak tuh yang dibungkus sound 70s karena dibungkus dengan lagu-lagu bahasa Inggris ngeband-band sekarang kalau gue lihat kan banyak tuh. Mungkin kalau lihat di KPR ini nih gue bikin lagi bahasa Indonesia biar gampang easy listening gitu. Enggak ribet. Iya itu juga akhirnya jadi kayak gitu ya. Akhirnya impact-nya jadi kayak gitu. Cuma ya gue pribadi suka banget dengan musik-musik Indo yang 70-an itu sih. Karena bahasa Indonesia sih sebenarnya. Ya lucu aja kayak 2 ribu lah sebenarnya. Iya ibaratnya apa ya kayak perbendaharaan katanya ada yang bahasa yang unik-unik lu bisa kulik di sini gitu namanya kosakata baru yang belum pernah lu masukin gitu kayaknya. Dan banyak tema-tema simple yang diangkat gitu. Kalau perhatiin lirik-lirik 2 ribu gitu, era-era itu sebenarnya ya kayak 2 ribu kan juga ada judul lagunya semut ya. Semut-semut gitu kan itu kan kayak cuma nyeritain semut aja. Iya. Kayak band rock gitu tapi ya unik aja gitu. Kayak temanya bisa macam-macam. Nah, kalau untuk berproses berkarya sendiri kalau pada waktu lu di KPR di yang awal-awal nih ya, untuk penulisan lirik pasti lu? Nyampur sih. Kadang itu suka terjadi spontan. Kadang-kadang kayak misalnya gue bikin musik, terus gue ngerasa di rap ini kayak cocok banget nih ada kata-kata ini nih. Oke. Kadang kalau misalnya gue lagi jalan kaki atau naik motor atau gue pakai headphone, misalnya di kamar mandi, pokoknya tempat-tempat yang agak bikin gue sunyi gitu ya, ya gue kadang suka dapetin ilham kata-kata ya seperti itu lah ya kayak dapet kata-kata yang menurut gue masuk fit in ke riff atau hook gitu lah gitu. Nah mungkin dari situ akhirnya berkembang jadi sebuah lirik atau tema. Akhirnya mungkin kalau misalnya gue belum beres nih, saya gue ngebawa lirik 50% ke studio, atau ke tongkrongan sama Vicky Mare. Akhirnya di saat itu ya udah beres aja liriknya, puzzle-nya udah ini aja komplit aja. Pas ketemu kompletin. Oke. Akhirnya berjalan tuh sempat di album pertama tuh di tahun berapa, Fik? Asap Kofik. Cok Simbara. Pas Priambodo. Cok Simbara nota perkawinan. Nota perkawinan. Pas Priambodo. 90-an. Apa tadi kamu apa? Itu kalau lu jangan distract gua. Iya, apa tadi? Ya lu awal membuat album tuh di tahun berapa? Album tuh berjalan dari sejak kita tuh 2011 tuh kita terbentuklah KPR ya. Oke. Terus di situ tuh kita KPR tuh jadi semacam band pengiring lah. Pengiring namanya Safira Singgi. Di awal-awal tuh KPR suka jalan dengan format ya berempat, ada 4 ini nih player gitu. Safira Singgi sebagai lead vokalis gitu. Dan 3 ini ya udah KPR. Jadi kalau misalnya lo mungkin gua YouTube suka nemu Safira Singgi dan kelompok Pelbar Roket. Kayak Safira Singgi kayak Stephen and the Coconut Trees. Ya kayak gitu, semacam kayak gitu. Jadi formatnya ngiringin si Safira Singgi ini. Dan itu kayak berjalan setahunan deh, sampai akhirnya kita mulai nabung materi situ. Karena mungkin chemistry makin solid apa gitu-gitu. Ya udah berjalan tuh, gue dapet nih guys, gue dapet lagu, gue dapet lirik apa kita jamin bareng-bareng. Ntar Cok, oke nih kalau sampai gue nyalain lampu yang ini. Sebentar, langsung ngobrol. Akhirnya ya udah itu karena dapat materi gitu kita memutuskan lah kita bikin rencana kayak ini deh. Buat mana? Lebih paham lu. sama nari banyak sini anjir. Ketahuan sering nongkrong. Wah, bener kan? Sendok kelabu. Itu toilet tuh itu. Iya. Nggak penting. Sini aja kayak udah enak nih. Kalau yang ini yang mana ya? Itu tidak ada seperti itu colokan. Jadi BM yang lain ya? Lanjut aja buat Gua lu apa, Bu? Enggak apa-apa, ini udah masih siang kayak masih oke nih. Masih oke. Kacamata gue kayak hijauan kayaknya. Nah, oke, Cok. Ya, tadi sampai di Safira Singgi tadi itu. Kayak selama mungkin itu 2012-an tuh bikin kayak 2013 lah ya, 13 tuh jalan
Safira Singgi sampai tahun 2014. Oke, kita udah bikin timeline lah. Oke. Jadi ini kita sambil bikin lagu, jamming itu berjalan terus tuh. Oke. Selama kayak KPR manggung sama Safira, itu suka ngumpul lah. KPR tuh kayak seminggu bisa 5 kali tuh kayak ngumpul dan ngejam gitu. Jadi emang sering banget ngumpul di studio, memasang materi sampai akhirnya dapat lah lagu itu Mati Muda, Lagi Jalanan dan teman-teman itu. Terus setahunan lah prosesnya, dan 2014an ya, gue lupa deh. Terakhir Bocor kapan keluar ya? Dan pokoknya yang gue inget tuh lagu awal yang sering gue denger tuh Mati Muda situ tuh ajaib sih tuh lirik-liriknya tuh. Iya, 14-15 pokoknya album untuk keluar, kayak 15 ya. Sorry, Mati Muda tuh sebenarnya judulnya hampir sama kayak band Jogja itu kan. Ada yang namanya Oh iya. Jenny akhirnya berubah menjadi nama. Akhirnya gue tahu itu, maksudnya akhirnya gue dengerin, maksudnya sorry bukan mungkin di saat itu gue kurang ngulik banyak band jadi. Oke. Ya emang tercetus sama ide seperti itu kan. Iya, akhirnya ya banyak gua nih, liriknya sama nih, judul lagu sama nih. Akhirnya gue tahu, oh ada band Jogja namanya Jenny gitu-gitu, Mati Muda gitu-gitu ya baru tahu aja. Iya, is oke, berarti secara lirik juga berbeda. Tidak ada yang mempersamakan. Kalau itu menceritakan siapa sih, Cok? Yang mungkin lu apa siapa nih? Mati Muda itu musiknya gua. Oke. Ya, tapi diberesinnya bareng-bareng di studio. Terus liriknya itu kita ngangkat isu yang lagi lumayan booming di saat itu dibikin lagu itu. Itu tentang tawuran. Oh, tawuran. Itu nggak lama dari tragedi itu yang ada anak sekolah tusuk, ada yang mati gitu lah pokoknya. Maksud gue ya ini boleh juga nih diangkat nih gitu. Jadi akhirnya kita ngebahas itu. Biasanya kan kalau orang Mati Muda tuh identik dengan drugs kan ya. Tapi itu saat tuh ngangkatnya tentang tawuran. Bener sih, nggak salah sih, karena emang umumnya gitu kan. Jadi Mati Muda pasti drugs nih, atau ini pasti lagu serem nih, atau nggak bener nih lagu ini. Tapi kalau ya lu baca liriknya sebenarnya tentang ngasih tahu aja sih sebenarnya, pandangan KPR aja gitu. Kayak lu mati sia-sia. Kalau buat sekedar tawuran gitu ibaratnya ya. Iya sih. Ini lebih mengedukasi. Kalau si Mati Mudanya si Jenny kan tentang lu di dunia ini hidup cukup lah, nggak usah lama-lama karena lu terlalu banyak mengotori dunia ini. Asyik. Iya, makanya disuruh Mati Muda anjing liriknya. Digiring bebas suicide anjing gitu. Digiring untuk suicide. Kalau dari Mati Mudanya KPR lebih mengedukasi. Jangan lu namanya mengayunkan gopel lu di atas awan. Oh iya, kalau menurut KPR gitu aja sih. Bebas men, tapi maknanya kan berbeda. Kalau makna dari KPR lebih mengedukasi kalau iya. lihat. Mungkin bisa banyak yang lu berilah. Sih, gue jadi saudara. Ini enggak apa-apa. Lu udah tua kan bukan dewasa. Sama kita ya. Berantem malah. Nih, kalau dia tua, gua muda. Jangan samakan gua sama dia. Nah, salah. akhirnya lu bikin sempat gua nonton mini konser apa yang di lapas itu, Ya, Cok. jadi di lapas itu apa itu sebenarnya, itu bisa dibilang pesta rilis ya. Pesta rilis Soft, bukan soft sih. Rilis lagu Mati Muda kok. Iya di situ. Terus ya itu ide itu tercetus karena kita lagi nyari tempat yang nggak biasa, terus kayak menantang aja gitu, kayak seru aja, dan ternyata emang ada kesempatan, ada celah buat bisa main sana. Adalah teman yang ada di dalam sana waktu itu, intinya kita bisa main sana, terus ya seru sih, maksud gue adrenalin juga sih karena karena kita masuk terus ya banyak orang-orang yang lagi stuck ibaratnya kan udah berapa tahun nggak keluar, tapi dengan hadirnya ada hiburan mau apapun nih, dengan hadirnya ada satu hiburan entah pas orang excited wajir nih tumben ada begini-beginian nih. Terus juga kenapa kita main sana pun juga karena ada alasan ya, kenapa enggak kita menghibur yang lain nih. Mungkin menghibur yang nggak bisa nonton band di luar gitu, yang mungkin lagi menjalankan masa tahanan gitu. Jadi ya coba aja kita menghibur mereka. Mungkin katanya mereka juga seringnya kan dengerin dangdut ya. Ya oke juga. Mungkin mereka
ada yang mungkin merasa bosen atau apa, pengen dengerin musik lain, jadi yaudah deh kita mencoba apa? Kasih suguhan. Iya, suguhan yang berbeda, hiburan lah. Yang rock masih seru-seruan bareng sebenarnya. Maksud gue, ya gue seneng juga ngeliat impactnya apa ya, orang-orang yang maju terus kayak joget-joget. Ya udah kayak agak yang ngeblend aja sih sebenarnya. Nah itu yang situasi yang seru, mesti seru di situ ya. Seru banget pasti itu, anjir. Nah, lu nggak ngerasa nggak pas mereka maju, rokoknya mana dong? Nggak ada yang ngolekin. Yang pasti ada lah si Ray yang kayak, bang sini bang, nginep aja bang, nginep gitu. Belum siap men. Gitu, udah bang jam pulang bang, nginep bang. Tapi seru banget, maksudnya itu pengalaman yang berbeda. Ini kalau di luar negeri dulu ada yang di era Johnny Cash kan bikin rekamannya di salah satu penjara sampai terus lagu Folsom Prison Blues kan. Nah, ya. Akhirnya KPR di Indonesia tumben nih ibaratnya. Kalau di Bali si Jering Sama Antabres dulu ya. Si Jering pernah bikin konser di sono. Satu di rumah tahanan di mana namanya? Apa ya kalau yang di Bali itu? Di lapas ini, apa sih? Kerobokan ya? Kerobokan. Ya Itu. kan Ada KPR. KPR, wush itu hiburan tersendiri itu pasti itu baru mainin formula yang berbeda. Nah, ya seru-seru aja sih. Seru banget itu. Itu rasa merinding nggak Cok ngeliat anak orang-orang yang nggak pernah dapat hiburan secara maksudnya live tiba-tiba langsung wah ini ada orang langsung pada maju ke depan tuh yang nyanyi tuh agak anjing gue ditonton ini kayak seru ini. Iya, kalau grogi sih pasti ya. Tapi yang mungkin kedua tuh yang dipikirin ini pada suka gak ya gitu. Pada bosen gak ya? Atau pada ngerasa oh basi nih band nih gitu. Ya biasa lah kan band-band maksudnya kita baru yang itu termasuk panggung-panggung baru KPR sih itu. Juga ya ada lah rasa itu ya. Pada temen gak ya, pada suka gak ya, terus kayak ntar pada cabut gak ya atau apa. Ya gitu doang sih. Lu cabut kemana? Balik ke kamar ya. Tapi masih ngedengerin, mending gue nongkrong di sini dah. Daripada balik ke sel, di sel nggak ada apa-apa, nih dengerin aja dah. Jadi ya itu doang sih sebenarnya. Tapi ternyata semua menikmati. Happy. Keren. Nah, Cok. Right. Setelah pas di situ proses berkarya kan pasti terus jalan. Pas di situ. Terlepas abis dari itu. Terlepas itu kayaknya dia masuk kayak. Bener juga ya. Setelah pas habis tadi di 2014 kan lu masuk bikin satu konser di lapas tadi itu kan. Iya. 2014an kayak gua kalau yang gue ingat sih, saya ingat gue ya. Karena gue sempat nonton beberapa. Bener. Gue putar beberapa kali tuh waktu zaman gue di kantor tuh anjing stuck buat, "Wus, apa nih?" Gue KPR. Apaan nih band soto kayak gini ya? Enggak, gue bilang KPR namanya, gue kira KPR buat rumah tuh ternyata ada kelompok penerbang toket, kelompok penerbang roket wus lagunya dengan sound yang 70s. ganas men, garang gitu ibaratnya nih. Dan danannya gitarisnya beda, basisnya cakep, drummernya agak begajulan dikit nih. Ini berarti kalau dari Coki waduh kalem-kalem nih. Drummernya pis boti boy banget nih kayaknya kalau orang lihat drummer. Yang depan alkoholik banget nih kayaknya ibaratnya. Ya, image sih ibaratnya berwarna ya. Ini berwarna jadi kelihatan maksudnya dari visual pun banyak yang udah disuguhkan itu. Gue dengar, gue play terus soundnya boys mendem kaset, busuk gitu. Mendem kaset era-era yang disuguhkan oleh kaset-kaset tape itu kan ini nih. Dan bisa juga nih orang ngejar itu apa namanya? Soundnya. Iya, kualitas itunya. Nah, itu kalau buat hal apa namanya teknis itu lu emang sengaja lu bikin seperti itu apa gimana? Iya sih, kita emang sengaja ke arah sana sih. Maksudnya membuat output seperti itu emang udah kayak kita rencanain dan emang suka ya maksud gue. Karena emang ngejauh dari apa yang kita dengar juga sih. Kayak karakter itu ya. Kayak apa? Ya Vicky, Ray, gue kan temen suka banget sound busuk gitu. Jadi ya kita udah seneng aja. Kayak gue nggak mikirin yang lain bakal gimana. Yang penting gue suka sama kayak gini ya udah. Kabar kayak gini. Karakter sound seperti itu. Lu kejar pokoknya itu. Terus emang bener sih kalau misalnya disandingkan dengan band lain di saat itu juga pasti jauh banget rasanya. Kayak temen gue ada yang wah Cok lu mendem banget tuh sih. Gue beli CD lu nih, gue dengerin musik lu kayak dengerin kaset, gue bingung deh gini-gini. Ada lah beberapa yang yang kurang nyaman ya. Ya nggak apa-apa sih, maksud gue kayak kan selera ya. Jadi ya mungkin yang suka ya bagus lah, jadi punya musik apa yang didengar baru gitu. Kalau enggak pun juga ya udah kayak.
Kalau buat proses recordingnya waktu itu, lu sempet nggak menerapkan sistem-sistem old school, ibaratnya kalau main gitarnya masuk ke dalam sebuah tabung apa setengah itu kayak model Doom, lu masuk main gitar kayak di era-era dulu itu buat dapetin sound yang fit out segala macam, terus drumnya ngetek drum yang ngambil di mana gitu. Lu sempet nggak mengaplikasikan teknik-teknik lama buat di saat lu recording? Di saat itu sih, di saat Atrakan Bocah sebenarnya lebih straightforward deh, nggak kita belum mengarah sana, belum mencoba teknik-teknik gitu ya. Tapi yang pasti kan di zaman itu kan emang bebas banget, namanya rekaman tuh kan sebenarnya itu benar bebas banget, mau dapetin output apapun tuh itu hak musisinya gitu, bebas. Dan makanya zaman dulu banyak banget yang mencoba eksperimen buat dapetin sound itu gitu, karena emang dulu kan masih konvensional banget ya. Iya, mau dapetin ini mesti nguliknya setengah mati itu. Kalau sekarang tinggal fisika banget. Gitu. Kayak lu main reverb main di tempat yang ruangan kayak gini gitu. Dapat soundnya seperti ini gitu. Dan di Rekam Bocah sebenarnya lebih kayak straightforward aja sih rekamannya. Tapi analog semua sih. Maksud gua karena emang KPR juga suka banget dengan eksperimen itu. Iya, treatment kayak gitu, rekaman yang full analog. Bener-bener konvensional lah gitu. Ya rekaman todong gitu, bass juga ada yang todong. Terus ya drumnya juga, terus rekaman juga di mana waktu itu, di Bintaro. Oke, kalau Rekam Bocah sih masih ini lah, dikejarnya paling di gitar sama vokal, bass gitu. Cuma setelah itu kayak kita banyak mencoba yang hal-hal kayak gitu sih, kayak yang Galaksi Palapa itu live rekaman live, terus single sebelumnya juga ya itu juga banyak yang live gitu sih sebenarnya. Nah akhirnya di 2011 lu akhirnya bisa masuk Eleven Kind itu gimana ceritanya nih? Padahal lu masih di KPR sendiri. Ya lu udah mulai itu aktif kan? Itu alter ego lu sendiri atau cuma bantuin teman kemarin? Itu 2014 maksudnya. 14 sorry ya. 14-an ya 15 lah gitu. Jadi di saat itu tuh ada satu hal yang membuat KPR belum bisa berjalan lagi. Ya si Ray lah, ada situasi yang bikin Ray vakum gitu. Tapi masih berempat itu ya? Atau masih udah bertiga itu? Apanya? Si KPR sendiri? KPR dari dulu awalnya formasi awal bertiga. KPR kan soalnya dia bilang berempat dulu. Itu udah KPR. Udah masanya kayak KPR doang. Safira Singgi udah solo sendiri. Itu 2014. Nah pokoknya itu ya pokoknya KPR lagi vakum, terus ya lucu aja sih karena kita lagi udah gue bakarin cok. Langsung nyala aja cok. Lanjut. Itu kayak KPR lagi gila-gila, maksudnya lagi panas-panas. Iya, lagi panas-panasnya itu. Semangatnya lagi gila-gilanya gitu. Kayak gue pengen manggung setiap hari gitu rasanya. Walaupun gak ada yang nonton gak apa gitu. Ini maksudnya ini udah hal yang lu gue idam-idam sejak dulu nih berarti konsisten di musik gitu ya. Tapi ternyata kan emang ada satu situasi yang membuat KPR nggak bisa jalan dulu. Jadi ya udah tuh kayak di masing-masing personil juga kehidupan bermusiknya tetap jalan gitu. Kayak mencari proyek-proyek yang lain. Iya, mencari kesibukan lain lah gitu. Dan si Vicky pun juga gitu, dan gue siapa sih? Vicky. Bukan si Vidi Alfiano. gue dari itu gue juga kenal dengan Ibam ya Eleven Kind Ibam. Ya gue manggil Ibam kan. Nah gue kenal Ibam sama gue kenal kakaknya Ratih yang waktu itu kan Nenomora namanya. Nenomora grupnya, nama sosoknya Ratih ini Nenomora, dan itu mulai 2013 gue kenal mereka, dan Nenomora tuh berjalan kan as a solo ya, tapi juga sebenarnya format band. Cuma ya solo nih si frontman-nya ya si Nenomora ini, dan butuh session player kan, atau enggak tim pengiring ya, tim buat mengiringi si Ratih ini. Nah itu karena si Ratih ngerjain albumnya di Double Deer. Di Majors. Double Deer. Double Deer, sorry. Ya, kan gue Double Deer juga. Kan gue ya pokoknya rekaman, producing album sana semua di Double Deer, dan ya udah orang-orangnya kan ya seputaran itu kan juga main musik kan. Ada gue juga sampai akhirnya
ini kalau Rati manggung gimana ya gitu. Ya udah kayak kita bikin ini aja, bikin grup yang player pengiringnya itu. Pengiring si Rati. Ya udah akhirnya ada gua main bass sama main synth. Terus ada Aryo juga, ada Richard yang dulu punya band namanya Stereo Case. Terus ada Dewa yang main gitar yang dia Alvin Kain dulu Dewa gitu. Terus ada Vicky juga bantuin juga. Di Nenamora, walaupun nanti setelah itu si Bayu Alvin Kain yang gantiin Vicky. Nah itu kan lingkarannya circle-nya itulah pokoknya ketemunya soalnya satu semua tuh. Jadi ya di situ ada satu saat yang kayak kita bikin proyekan yuk gitu. Si Bam itu kayak lagi beres latihan di nomor atau apa gue lupa. Gue Bam ada gua, ada Dewa, ada Bayu. Yuk bikin proyekan yuk. Ya udah iseng-iseng aja jalan gitu. Ya udah akhirnya kita ngetes bikin. Nah gue pribadi gue pengen banget menyalurkan kesukaan musik. Bukan vibe atau musik-musik Afrika lah. Maksud gue bukan musik Afrika, warna musik Afrika lah gitu. Rasa-rasa musik Afrika yang ritmik. Yang musik etnik gitu ya. Ya bingung juga kalau bisa bilang etnik ya. Pokoknya musik Afrika juga emang nggak jauh dari etnik. Ini perkusif ya. Itu nggak jauh dari percussion gitu. Nah itu paling ya gue suka banget musik-musik yang punya influence itu. Kayak The Police gitu. Maksud gue ya itu salah satunya lah gitu. Dan gue suka banget dengan musik-musik Afrika yang begitu. Terus ya kayak Vampire Weekend juga begitu kan. Nah itu akhirnya ya udah terbentuklah Elven Kind. Dengan formasi awal lu Dewa, Bam sama Bayu berempat itu ya awalnya. Lu tetap ngebas ya? Ngebas sama Mansin. Terus ya udah kayak rekaman, cepet tuh proses itu kayak latihan rekaman, akhirnya bikin video pertama. Video pertama tuh ada di YouTube, kayak hitam putih. Nah, itu gue lupa judulnya apa. Oke di situ terus ya udah berjalan aja sampai akhirnya ternyata alhamdulillah KPR bisa jalan lagi. Terus ternyata juga Elven kan makin serius. Makin gede nih ibaratnya, ada pasarnya. Makin serius dan akhirnya wah ini kayaknya gue harus memilih nih. Gue ngebacain nih kayak susah nih ke depannya nih kalau misalnya ternyata dua-duanya jalan gitu musiknya. Sampai akhirnya ada satu momen ya gue harus ngisi di Aventine. Gue juga harus kayak ngerjain video klip tuh apa sama KPR di Jakarta. Nah itu kan berat tuh ya. Pecah dua sih. Akhirnya ya gue manage siapa yang bisa gantiin gue. Yang gantiin gue pertama kali gantiin gue tuh namanya Gani itu punya band namanya Meter Hello. Itu berarti kenalan juga sih Gani itu? Itu satu lingkaran juga. Satu lingkaran pertemanan lah. Ya itu Meter Hello dan dia bantuin gue, dia gantiin gue di Alvin kan sampai beberapa. Dan itu lumayan tuh beberapa kali tuh kayak agak ya inilah waktunya tabrakan lah ya. Ya udah akhirnya gue harus desain nih, gue harus fokus satu ya gue fokus KPR. Walaupun sebenarnya gue juga punya banyak hal yang mau gue kerjain di Alvin Kind. Ada beberapa lagu yang gue bikin buat Alvin Kind. Ada beberapa planning lah di pala gue kayak Alvin Kind kayak gini seru nih gitu. Tapi kalau yang gue dengar di Alvin Kind itu ya, soalnya kalau gue tahu nih, ibaratnya gue berperan sebagai Ben Sleo kali ini. Ben Sleo. Sorry kalau gue soal seperti Ben Sleo kali ini. Sound-sound yang di Eleven Kind itu distorsi rocknya terasa cuma untuk auranya aura pop, bener nggak sih? Iya pop, emang pop gitu. Eleven Kind itu pop, bisa dibilang musik. Cuma kan ada sound-sound rocknya kerasa banget di situ, tapi yang dibungkus dengan tampilan pop itu tadi. Nggak tahu sih kalau gue tahu sih ini satu Anabel gue aja. Gue setuju sih. Ya benar maksud gue. Yang gue rasain juga begitu. Kayak popnya kuat gitu. Karena KPR pun juga sebenarnya ada popnya kuat gitu. Karena kalau ngomongin itu gue rasa semua punya sisi pop itu ya. Iya, elemen esensi lah gitu, esensi pop gitu. Tapi kalau ngomongin genre gitu ya. Elven kan ya emang lebih pop lah gitu ya. Itu ibaratnya alter ego lu lah ibaratnya. Gue pengen ngeluarin sesuatu yang lebih agak sedikit manis ya daripada KPR kan udah ibaratnya dark banget kan. Bukan dark sih, kalau lebih gajulan. Lebih liar. Itu
bukan dark, sebagai julan dulu juga. Kalau dark kan rusuh aja ya gitu. rusuh. Kalau KPR kan rusuh nih kayak gue mesti kayaknya ada satu sisi anteng gue nih. Sisi anteng gue, sisi manis gue yang apa namanya? Bukan kalau yang testosteron kan udah si KPR tadi, cowok banget keluarnya, cobang. Cowok bangkai. Cobang banget nih ibaratnya. Kalau yang Elvan kan nih, wah ini untuk buat sisi feminin, feminis seseorang nih buat narik nih. Nih. Di sini kekurangan energi testosteron gue di sini. Buat perempuan nih, lu telan energi gue nih. Ya inilah apa terbalik lah, mesti kayak kalau Elvan kan ngepop yang ada rocknya, ada rocknya. Kalau KPR tuh ngerock yang ada popnya. Ya gitulah. Terus pas KPR jalan nih udah sama berita angkasa belum? Ya, KPR ini berjalan yang ngebangun berita angkasa itu Risma. Oh, si Risma yang yang mempertemukan gua bertiga. Sama anak-anak tadi tuh ya, yang kayak di kafe apa tadi sebelumnya? Kok di kafe apa yang apa namanya? Ya di acara ruang tamu itu. Acara itu, si Risma itu. Jadi emang bro, si berita angkasa ini udah terplan dari awal. Tapi belum ada namanya berita angkasa. Nama mungkin 2000, gue inget si Risma pernah diskusi nama waktu itu. 2013 apa ya? Udah lama sih nama itu ada, cuman akhirnya udah bisa jalan namanya berita angkasa 2015 2016. Apa emang sengaja deh namanya kayak di matching sama si kelompok penebar roket. Jadi untuk apa namanya? Untuk yang menangani ataupun yang memegang si KPR ini namanya berita angkasa. Jadinya angkasa dan roket roket tadi. Ini memang sengaja ada dimensi apa gimana sih? Enggak sih. Enggak. Itu push ternyata bisa tinggal di sini. Lu kurang ramah di sini cowok. Sono colokan ya. Malu kayaknya. Oh iya. Ya pokoknya itu kebetulan aja sih sebenarnya. Nama sama KPR berita angkasa dan KPR. Lanjut Cok, gua cek dulu nih. Tahu enggak record? Oh, record. Cari goblok gitu. Oke, Cok. Gitu. Emang kebetulan mungkin karena yang bikin juga sama ya, maksudnya ya orang-orangnya gitu aja gitu ya. Jadi idenya mungkin saling ya pokoknya penggunaan emang kita suka menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dari 2000 udah lama lah kayak kita pengen pakai bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Nah, sorry, kalau untuk kita sedikit melenceng ngomongin berita angkasa itu label atau gimana, Cok? Kalau gua pengen tahu tentang sekilas tentang berita angkasa. Berita angkasa itu jalan as a label. Oke. Label yang apa ya? Apa sih? Memayungi. Ya itu KPR. Jadi KPR doang ya awalnya ya? Iya, KPR doang. Itu jalan benar-benar independen banget dari awal. Benar-benar kayak Risma doang, akhirnya Risma ngajak siapa, sampai akhirnya jadi kayak sekarang udah banyak yang memayungi banyak band ya ibaratnya. Dia tuh sistemnya distribusi aja atau sekalian sama promo-promo atau gimana, Cok? Lo sistem kerjanya si berita angkasa itu sendiri untuk sekarang ini ke KPR. Ke berita angkasa itu sendiri. Entah KPR atau yang lain gitu. Sama lah kayak lain. Distribusi juga, produksi juga. Sekarang udah masuk distribusi juga sih jatuhnya. Tapi awal kan memang sebagai label kan, produksi gitu. Ya sekarang juga manage juga. Oke gitu. Nah, Cok, gimana? Mungkin nanti bisa diundang juga Risma di sini. Wis, lagi di Surabaya Bu Risma. lagi nata taman yang di taman itu. Salah undang ya. Terus loh, Risma kok pakai kerudung? Bukan yang itu buat gitu. Risma yang membubarkan Doli. Ibu Risma. Legend ya, Bu. Legend kalau di Surabaya. Nah, kalau lu sampai sekarang ini di KPR lu maksudnya lu tetap happy apa kayaknya gue masih punya yang lain lagi tuh, alter ego yang lain lagi nih. Jadi gue suka banyak musik ya. Gue suka banyak musik dan emang dari kecil pun gue juga interest musik tuh. Woi, nyamuk nih, jangan sampai menggigit Coki. Aku tuh nggak bisa kamu digituin. Nepet. Lanjut lagi. Jadi ya emang gue suka banyak musik dan musik rock seperti KPR itu juga salah satu ego gue lah gitu. Tapi gue punya alter ego, orang-orang bilang alter ego lain lah. Ya gue suka banget musik pop, gue suka banget yang berbau ritmik Afrikaan gitu. Musik Middle East gue suka banget. Musik New Wave gue suka, punk gue suka.
Maksud gue apapun lah ya, berarti lu nggak kayak apa namanya, tidak seperti mengidolakan satu jenis genre ataupun enggak sih sebenarnya, kayak gue suka banyak musik, gue suka banget funk malah sih, gue suka banget hip hop. Ya maksudnya itu dia, gue juga punya banyak yang mau gue kerjain juga. Kayak selain KPR pun gue juga banyak yang kayak project sendiri juga ada banyak. Tapi ada juga project band juga yang jalan juga. Kayak gue juga ada project band juga sekarang gitu sama teman gue, Kevin sama Adaru gitu. Jadi ya gue juga lagi rekaman gitu. Mesti kayak ya intinya KPR jalan, terus kayak gue punya project musik lain. Nah, Cok, gue boleh tanya, Cok. Selama lu tadi lu memang pengen serius banget di musik kan? Berarti di 2000 berapa tadi lu? Gua lupa, yang lu sejak tamat SMA tadi lu tidak memutuskan untuk kuliah tadi 2006 sampai KPR keluar di 2011 atau keluar album sampai sekarang, lu emang bergeliat bergumulnya terus emang di musik mulu, lu tidak ngambil kerjaan apa-apa ya selain musik ibaratnya untuk nyari duit? Oh, enggak, kalau itu sih ya pasti di awal-awal musim yang merintis KPR gitu ya, membangun sebuah band gitu ya, gue juga pasti ngambil kerjaan macam-macam sih. Apa ya gue sikat sih waktu itu, kayak saya gue waktu itu lagi benar-benar lagi nggak ada duit gitu ya. Gue lagi mikir kayak besok gue makan dari, misalnya gue nggak ada duit nih buat makan besok. Kayak ternyata kayak Cok, nih gue udah ada kerjaan nih gitu. Ada teman gue ngelola kafe kan. Tadi ada ABG nih yang ulang tahun. Terus kayak butuh fotografer gitu. Terus kayak lu mau gak? Ini gue pinjemin seller gue. Seorang foto grepe. ABG-nya di foto, selepas itu grepe. Bukan fotografer, grepe. Modus gitu ya? Modus operandi. Ya gitu, mau gak nih ada job? Oke lah, ini 350.000 gitu, mau gak? Lumayan itu. Buat foto 2 jam doang. Yaudah sikat, gue mau dong. Kayak, ya alhamdulillah ada gitu. Oke, sebenarnya banyak kerjaan yang gue sikat sih sebenarnya. Tapi kan konteks lu cuma untuk buat survive, cuma main job lu kan tetap di musik kan, tetap kan? Iya, maksud gue ya intinya gue bisa bayar kosan, terus gue bisa makan, terus yang pasti gue bisa bayar studio buat latihan. Karena ya pokoknya apapun gue sikat sih, tapi kayak gue juga dikenalin sama temen gue yang kayak castingan gitu. Cok lu FTV. Ya nggak sampai FTV juga sih. Bukan. Penjual somai ganteng. Boleh tuh. Judulnya asik tuh. Penjual somai ganteng gitu. Abang-abang sepeda. Starling membuatku jatuh cinta. Abang-abang Starling ya, Starbucks keliling gitu. Ya gitu ya judul-judulnya. Tapi Cok, ibaratnya yang gue percaya sih, atau gue kan sempat lihat teman gue kayak Mas Dadang dan Nafikula Dangki, dia tuh emang dari awal tuh emang fokus di musik. Tapi kalaupun dia ngambil kerjaan emang nggak jauh dari musik ya. Soalnya kalau orang udah ngambil kerjaan di luar musik, kadang-kadang orang bisa langsung terdistract yang lain. Ibaratnya ya udah, kalau mau hidup di musik, untuk menghidupi idealis lu, kerjanya juga mesti di musik, ibaratnya entah jadi operator recording, ibaratnya bikin apa-apa. Jadi kayak dia bilang tadi kan sempat yang lu bikin sebuah acara di sebuah tempat itu apa namanya? Nah, gue bikin acara kan, nyanyi Holland. Kan percaya hal itu nggak sih, Cok? Kalau memang lu mesti di musik ya mesti biar lu nggak kemana-mana gitu ibaratnya. Iya, bener sih. Maksud gue lebih ke arah lebih dasarnya malah kayak ke apapun lu menghabiskan waktu musik ya. Lu menghabiskan waktu ke apapun itu. Ya lu akan yang terbiasa, atau lu akan lebih mendalami di hal itu. Maksud gue kayak lu kalau misalnya menghabiskan waktu ke hal yang lain di luar musik, ya lu akan pasti lebih banyak pengalaman dan mempelajari dalam arah situ kan. Maksud gue ya intinya ya emang nggak bohong. Maksud gue kalau setiap hari lu berteman dengan musisi doang gitu ya, ya nggak mungkin lu jadi apa ya, orang hukum gitu. Iya. Maksud gue emang nggak jauh gitu. Emang itu bener, maksud gue di mana lu menghabiskan waktu, ya lu akan jadi itu. Gitu. Wish, ibaratnya kalau pepatah Irlandia kuno. Ibaratnya kamu kalau mau bergaul sama apapun ya itulah dirimu kamu, ibaratnya kamu nih sampul buku, kamu kalau bergaulnya sama parfum, bau kamu akan harum ibaratnya. Ya gue percaya sih dengan itu. Gue tadi kan lu nanya kan kalau ngerjain hal lain di luar musik gitu. Ya itu berarti kan porsi musik lu berkurang dong gitu. Yang harusnya mungkin lu bisa ngerjain musik 18 jam sehari gitu. Ya sekarang lu jadi ngerjain 6 jam gitu. Iya. Ya kan
berarti kan banyaknya pengalaman itu kan akan berkurang kan. Iya. Jam terbang. Iya. Ya mungkin harusnya lu bisa lebih banyak knowledge lu gitu kalau misalnya lu fokus di situ. Cuma ya balik lagi kan gambling kan kayak siapa enggaknya, kesiapan atau enggaknya gitu ya. Iya, maksud gue ya lu berani buat ngambil keputusan itu apa enggak, kan emang semua orang pasti butuh ya butuh makan. Iya. Kebanyakan orang kita tanya hampir sama mengamini omongan Coki. Iya, mau fokus ya emang gue harus terjun ke sini. Atau bahkan ibaratnya lu mau ngambil kerjaan lain, main job lu tetap di musik, ibaratnya kerjaan lain cuma buat selingan, ibaratnya kayak tadi lu cuma sekedar ngambil job foto kan nggak menghabiskan banyak waktu kan ibaratnya. Itu kan cuma buat melangsungkan kehidupan. Kalau main job tetap di musik kan Iya. Ya kan duitnya bisa gue pakai buat bayar studio kan. Iya, tetap itu. Wish. Berarti lu kalau ngomongin gua tarik ke belakang nih. Kan tidak selancar sekarang, Cok. Yang tadi yang lu ceritakan pengalaman oke lu tadi tentang masa lu bermusik, yang enggak lu ceritakan di balik sisi jatuh bangunnya. Sisi jatuh bangunnya tidak lu ungkap kan tadi. Jatuh bangunnya waktu bermusik di KPR tuh. Oh, iya. Ya tadi kan ya banyak hal-hal kayak gitulah. Maksudnya di awal KPR kan pasti kan itu kan juga belum ada penghasilan tetap ya. Maksud gue itu setiap hari juga pengennya nongkrong, pengennya ya minum bareng lah gitu. Tadi yang gue bilang kayak apapun gue sikat gitu kerjaan gitu. Maksud gue lu pernah nggak sih mengalami masa untuk patungan latihan nih, untuk sekedar latihan atau berangkat ke stage ini gue mesti patungan nih. Oh iya pasti gitu, kayak apapun nih ada panggung nih buat panggung doang asam manis lah gitu ya udah sikat lah apa. Maksud gue panggung itu berharga banget ya. Iya. Momen soalnya gitu. Momen dimana orang ngeliat lu semua gitu. Orang dikumpulin buat ngeliat lu kan tuh spesial banget. Jadi maksud gue itu dipakai dengan baik aja gitu. Nah akhirnya emang kita dari awal berangkat gitu, misalnya ngeband, KPR emang caper lah, maksud gue ngeband dia performer itu ya harus caper. Wajar kan itu. Lo harus ngasih lihat lu siapa gitu di panggung. Tapi ya itu dia bilang kayak di awal KPR jalan emang ya pasti ada lah momen-momen yang gak enak gitu. Kayaknya gue harus minjem apa gitu. Kayak ya pokoknya gue harus mikir misalnya gue butuh beli senar nih, senar bass mahal gitu, gue bilang harus nyari duit nih buat itu gitu. Wah temen lu, gitu. Pinjam duit lu buat beli senar, oke nih gue kasih sama celananya sekalian deh. Gue gak ada celana buat manggung. Kasian banget. Celananya itu aja dari kemarin. Cok. Lu waktu gue balik lagi ke Eleven kan gak apa-apa ya? Iya gak apa santai. Eleven kan di saat itu kan udah mulai lebih, kalau untuk menghasilkan duit kayaknya lebih enak di Eleven kan, lu gak sayang Cok ibaratnya. Di era itu tuh. Ya gak sayang. Lu harus memilih. Ini kan udah bisa ngasilin duit. Kita ngomongnya industri loh ini, bukan idealis loh. Nah, ini kan bisa, ini duitnya kayaknya lebih udah kelihatan nih. Duitnya udah kelihatan nih kalau gue tetap tapi tetap gue sampai gue jalanin sini nggak bisa lu tawar lagi coy ibaratnya. Bisa jalanin dua-duanya tuh. Kalau untuk segi kalau pas lu keberhalangan ibarat Mas lu dapat manggung di mana Eleven kan lu bisa kayak pakai adisional gitu. Memang nggak sayang Cok. Lu lepasin gitu. Ya baik lagi ke masalah totalitas sih. Maksud gua itu dia setengah-setengah nanti jadi kayak yang harusnya gue bisa lebih mendalami musik di KPR gitu, gue lebih bisa banyak nongkrong sama anak-anak KPR, bisa lebih banyak ngejam sama anak-anak KPR kan itu yang mahal menurut gue. Maksud gue kayak ataupun sebaliknya, maksud gue sebaliknya kayak kalau ya gue menghabiskan waktu dengan Eleven kind gitu, dibanding yang kayak setengah-setengah, ntar gue pun juga jadi kayak ya nggak fokus lah gitu. Maksud gue kalau setengah-setengah gitu ntar juga nggak, menurut gue hasilnya nggak akan total kalau fokus gitu. Nyemplung salah satu mesti diselamin ya. Tapi berarti udah mau pertimbangkan, ya udah deh. Gua sini aja deh, meskipun untuk pendapatan kedepannya ya udah deh sini ya, udah siap di sini. Karena emang setelah gue jalanin emang ini banget, gue bayangin ini kalau misalnya ternyata gue masih ngejalanin dua-duanya, itu kayak udah nggak mungkin sih. Ledak nih lo kayaknya. Iya, time management aja sih. Oh iya. Alhamdulillah gue ngelihat dua band ini jalan ya. Walaupun tanpa ada lu tetap masih bisa survive. Iya, gue yakin ya Eleven kan pasti jalan. Gue yakin. Bam keren lah gitu. Pasti dia produser yang keren. Gue yakin jalan nih band ini. Ini bukan buat dia, bukan buat Ibang, buat lu. Ya, buat ini. Kayak kalau gue sih nggak tahu sih, nggak
kayak sayang kalau gue soalnya gue kan kayak ibarat kalau buat duit kayak ini bisa buat ngidupin gue di KPR, ibaratnya saat KPR vakum gue bisa ibaratnya buat ini dana dari Elven kan bisa gue alihin ke KPR, ibaratnya kalau buat masalah ini doang sih, masalah apa namanya pemasukan ibaratnya. Ya itu baik ini sih pemikiran masing-masing. Gue orang beda-beda mikir. Iya. Kalau gue sih lebih percaya kayak gitu. Kalau gue emang lebih mikir kayak ikut total sini, gue lebih mendalamin di sini. Kayak nyemplung di sini gitu. Kayak lebih mendalam, akhirnya gue bisa lebih banyak nge-explore lah gitu. Apa yang mau gue lakuin di band ini. Dan kalau misalnya kalaupun gue butuh uang gitu ya. Lagi-lagi uang. Klasik ya. Ya gue harus cari yang lain lah, maksud gue gini. Nah, gimana? Ini pasti akan jadi perbincangan di semua inilah apa tongkrongan ngomongin musik dan uang gitu-gitu. Mungkin kayak lu mau ya kalau gue sih mendingan gue nyari duit, benar-benar nyari duit gitu. Maksud gue kayak ini gue butuh duit nih, yaudah mending gue bisnis deh gitu. Kayak ya band lagi nggak jalan, ya udah gue jualan apa kayak gue jualan pisang goreng gitu apa, atau gue jualan nasi gitu. Ya udah jelas bisnis gitu. Tapi untuk kalau buat di permusikan di dunia musik, mendingan gue pilih salah satu daripada otak gue kebagi dua, untuk batasannya malah nggak maksimal di dua-duanya gitu ya. Gue ya sebisa mungkin sih gue nggak mau mencampuri apa ya kayak masalah duit di kesenian ya. Kalau bisa, sebisa mungkin. Karena itu emang agak klise, jadi orang mikir enggak lah, kayak semua orang butuh duit pasti lu inilah gimana cara jualan lah gitu. Ya tapi maksud gue semua musiknya enak pasti menjual gitu aja. Iya. Jadi agak lucu aja, pasti obrolan itu muter-muter aja gitu. Kayak lu dengerin Zeppelin kan band komersil gitu. Iya. Bukan band indie gitu. Zeppelin kan band emang dibuat untuk industri maksud gua. Ya Beatles pun juga band yang komersil gitu. Band jualan gitu. Ngomongin kok jeleknya gitu ya. Di balik sisi satunya emang industri itu. Sorry bukan jeleknya, kayak ngomongin ya realitanya menjualan. Di ujungnya kita pasti bakal ke jualan lagi gitu ya, entah apapun itu ya. Jadi kalau misalnya gue bikin musik nih. Jualan banget nih, komersil banget ya, emang pasti musik benang merahnya ya pasti musik keren pasti akan musik bagus pasti akan terjual. Baik lagi keren apa enggak buat lo gitu. Iya. Kayak baik selera aja gitu. Terjual atau enggaknya itu otomatis ya, secara bakal autopilot di sana ya. Iya, baik lagi keren apa enggak, lu suka apa enggak. Nah, Cok, gue denger juga nih lu lagi siap-siap nih bikin sebuah ini ada satu proyekan lu. Nah, gue selalu dengan selentingan nih, lu ada punya proyekan yang berbeda, sound yang berbeda lagi nih. Bisa lu kasih bocoran dikit ya nih. Ya inilah apa sisi lain lah dari apa yang maksud gue, kesukaan gue dengan musik yang lain gitu, dengan genre atau warna musik lain yang bisa gue salurin di project yang lain. Ya ini gue ada project juga sama anak juga sih, sama teman-teman gue, Daru sama Kevin gitu. Oh nggak lu sendiri nih maksudnya? Gue kira lu solo karir. Itu juga ada sih, maksud gue kalau project sendiri sih ada. Banyak Cok. Kreatif lo di era pandemi ini. Iya, itu dari dulu sih, dari KPR Jalan pun gue udah lumayan banyak nabung lagu gitu. Kayak emang ya ada aja, maksud gue inspirasi datang, sayang aja kalau nggak lu tangkap gitu. Cuma kadang-kadang ini kayaknya nggak cocok buat KPR, gue simpen dulu deh. Iya, mungkin aja ini buat yang lain. Atau kita lihat aja nih kemana nih arahnya gini. Momennya mungkin ngebawa ini buat musik ini atau apa. Tapi ternyata emang kita jalanin sih, gue jalanin itu. Kayak lagi pandemi, terus tahun kemarin pun gue udah kayak pengen ngejalanin project lain gitu. Dari 2019 ya, gue ketemu Kevin, ketemu Andaru gitu, terus kayak ya ini gue mau jalanin ya kesukaan musik yang lain, ya ada funknya lebih, dan gue ya balik main drum. Main drum, balik ke bass. Nah kalau yang kalau yang katanya bocorannya dari si Emon Sonson berbau-bau Arabic style itu yang mana ini? Yang ini nih. Kita tungguin. Kapan launching? Belum. Tapi penggodokan materi masih tetap dijalani sampai sekarang? Iya, jadi ya jalan terus lah. Jadi kalau masalah kapan nih gue nggak tahu. Kita tunggu gebrakan dari Paul JP. Paul McCartney.
John Paul John Ivan JP itu John Paul Ivan. Gojek sering bahas tuh. Bang, John Paul Ivan ya? Enggak, John Paul doang. Enggak pakai Ivan gitu ya. Namun di era Emon anjir. Emon. Lu main Emon. Gila lu. Listrik Emon tadi. Nah, cok sorry. Di era pandemik ini kan semua orang merasakan sebuah keterbatasan buat gerak, keterbatasan finansial. Nah, yang lu rasain nih apa, Man? Positif negatifnya dulu. Positifnya dulu atau negatifnya dulu di era pandemi ini? Mungkin gue rasa juga banyak yang punya pemikiran kayak gini sih, atau yang pasti banyak yang menjawab ini kayak ya jelas semua orang mengalami kesusahan mungkin finansial gitu ya. Secara finansial pasti down, terus job berkurang atau harus bayar karyawan macam-macam gitu. Ya itu mungkin mau nggak mau ya harus punya plan B kan. Maksudnya semua orang pasti harus punya cara lain lah buat survive situ. Cuma kalau ngomongin positifnya, ya lu dikasih waktu banyak aja sih. Lu mau ngapain, lu dikasih waktu buat bisa lebih banyak berpikir lah. Gitu. Oke. Kayak kalau gue pribadi sih ya gitu sih. Gue jadi punya banyak waktu buat mikirin project-project dan apa yang mau dikerjain lagi di musik gitu-gitu. Ya gitu sih, man. Terus kayak kalau gue karena gue udah punya anak kayak gitu, Keluarga itu ya. Jadi gue merasa bersyukur banget gue dikasih banyak waktu buat bisa bareng-bareng anak gue gitu. Oh, isinya sebelumnya mungkin lo touring mulu ya. Maksud ya gini sih, kalau misalnya gue melihat kalau ternyata skenarionya adalah oke nih, KPR ini nih ternyata banyak job gitu, banyak panggilan banyak job kemana-mana keluar kota. Ya alhamdulillah sih, karena kan ternyata jalan gitu. Tapi ya pasti waktu gue ada satu sisi yang mesti ditinggalkan. Iya, pasti waktu gue berkurang banget sama anak gue gitu. Dimana dia lagi tumbuh nih, lagi lucu-lucunya lah. Maksud gue lagi momen waktu dimana harus dekat gitu. Golden moment. Lu bisa ngunyal anak kayak gitu. Iya. Jadi gue sangat ini. Gue mungkin di situ gue bersyukur sih. Gue dikasih, gue sama Saras gitu. Kasih Saras siapa nih? Saras 008. Mr. Black. Istri ya. Iya kayak ya kan WFH dia kan. Jadi ya di sisi positifnya gitu lah. Kayak kita dikasih waktu buat bisa melihat anak berkembang. Nah, gue lihat sekarang ini lagi loh. Hobi lama lu ini lagi muncul lagi nih semenjak WFH. Yang dari kecil dari doyan naik sepeda, akhirnya sekarang berulang lagi. Sepedaan lagi. Kan dulu sempat menghilang dari motor dan sepeda, lu sempat putus tuh. Akhirnya perkara WFH ini lagi lu ngulik lagi. Iya. Nah, jadi lucu kan, gue suka jogging kan. Dari 2018 gue suka jogging sendirian, dengerin playlist macam-macam. Sampai akhirnya kayak 2019 kemarin tuh November Desember itu anak-anak lagi suka sepedaan tuh, kayak Bayu, Alvin Kyle, Iga juga suka sepedaan. Gue intinya pernah ngajak nih, jok sepedaan yuk, udah lu sepedaan aja biar bareng-bareng jogging sendirian gitu kan, kayak ngapain gitu. Akhirnya pikiran juga tuh, iya sih kayak boleh nih sepedaan buat belanja ke depan atau apa, pokoknya dia ya bisa lah buat jalan-jalan. Dan di saat itu gue belum matang nih mikir beli sepeda gitu. Karena jajan yang lain gitu kan, kayak ini ada duit nih akhirnya beli apa, beli vinyl apa gitu. Sampai akhirnya pandemi ini mulai. Kemarin KPR sempat ada tour ya, Februari tuh. Januari Februari lumayan inilah padat lah. Jadi kayak nggak kepikiran sepedaan. Sampai akhirnya pandemi gini-gini. Di bulan terus 3 kayak itu. Terus kayak ya udah, ya lagi booming kan sepedaan kan. Terus kayak tawarannya kemarin, boleh juga. Iya kayak apa sekarang ya beli sepeda ya? Iya. Kayak akhirnya ya udah, akhirnya gue beli sepeda dan emang agak ini sih. Ini karena lagi zaman aja sih, ya yang pas saya sih momennya gitu. Maksud gue ya klise juga kalau gue bilang enggak. Ya karena emang ya itu juga membuat gue jadi makin semangat sih. Maksud gue banyak yang barengannya gitu ya. Maksud gue ini juga lagi rame. Ya emang nggak bohong sih, maksudnya lagi rame gini seru aja. Lagi rame terus ya udah gue ikutan sepedaan aja. Udah lama juga gue pengen sepedaan. Mengingatkan memori lama. Petukangan utara Cipulir sampai ke rumah gitu.
naik sepeda dengan membawa gitar. Ada naik sekol. Naik poligon waktu itu. Nah, iya, naik poligon. Yang gitarnya nggak balik itu. Jadi dikorpein sama anak-anak kampus sana ya badannya. Lu dengerin nih, gitarnya mana dicariin. Lu nih enggak lu balikin di posko gitu. Allegro hitam. Allegro hitam. Galero hitam tiem liang sampai sekarang nih. Nah, Cok, harapan lu ke depannya nih apa, Cok, buat ataupun rencana lu jangka pendek ini apa? Yang pasti kayak ya kalau harapan sih gue yakin semua juga pengen ini tetap ini cepat beres ya, maksud gue situasi yang chaos ini gitu. Semua orang gue yakin ya pada kangen semua gitu kan, ngapain manggung gue juga kangen banget gitu kan. Terus ke konser, nonton konser tuh gue juga kangen banget, kayak nonton siapa gitu manggung. Ya itu harapan gue sih ya, pasti jelas ini situasi cepat membaik. Apa ya gue sih berharap semua tetap ini sih, spirit aja sih, semangat. Maksud gue ya kayak sepedaan juga makin wave-nya makin besar lah gitu. Maksud gue mungkin bisa jadi budaya baru buat khususnya di Jakarta gitu ya. Mungkin kalau sepedaan semua ya jadi lebih seger lah kali ya. Seperti kayak awal PSBB kan kayaknya Jakarta kosong banget, kita bisa tuh melihat langit itu. Yang awalnya gue lihat cuma kabut, ini bukan kabut, ternyata asap, Cok, yang gue lihat tuh tiba-tiba langit biru kelihatan gitu. Wah, ternyata begini dunia ibaratnya. Kalau asik banget yang awal. Kayak lagi di Bali sih. Iya. Bisa kelihatan itu kan, kalau di kantor gue kan 3 lantai di rooftopnya gue lihat kan, kok tumben nih nggak ada ininya, apa namanya nggak ada kabutnya. Iya, bisa kelihatan langit birunya. Wah, ini. Ya gitu paling harapan gue ya. Terus mungkin yang ngeband juga mungkin tetap berkarya kali ya. Nabung produktif lah ya gitu ya. Tetap biar scene-nya tetap besar jalan gitu di musik Jakarta atau di Indonesia gitu. Tetap kayak jalan, maksud gue ya semua pasti ngerasain hal yang sama, susah bareng-bareng. Ya tetap jalan aja sih. Maksud gue tetap ngasih karya yang asik aja sih biar jadi hiburan orang. Nah, Cok, kalau body pandemi ini berarti lu di saat ini lu tuh masuk golongan yang mana, Cok, Fit? Nah, kalau kita ngomong pandemi ini nih, orang sekarang kebagi 3 golongan nih. Apa tuh? 1, percaya virus ini ada dan berbahaya. Ngomongin virusnya ya. Nah, 2, percaya virus ini ada tapi tidak seberbahaya itu. Dan golongan ketiga juga ada nih, bahwa virus ini tidak ada sama sekali. Atau lu emang termasuk golongan yang keempat atau yang kayak gimana? Yang mana nih lu? Gue beranggapan nih deh. Oke. Dari sisi dari Indo aja. Gue beranggapan virusnya ada. Oke. Cuma ya hati-hati aja sih. Lebih ini ya, jawabannya lebih bijak. Lebih menjaga diri aja ibaratnya. Tidak perlu memperdebatkan atau kita dari sisi yang mana. Yang intinya kita menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan. Walaupun sebenarnya perdebatannya juga sering banget ya gitu. Di tongkrongan di mana. Iya, sempat bahkan lagi hits kayak Pilpres zaman dulu yang Cok bisa bikin. Karena mungkin kalau gue lihat orang-orang sekarang sudah semakin ini kayaknya semakin cuek juga. Itu impactnya karena ibaratnya karena orang kejenuhan. Itu juga benar sih, kejenuhan gitu. Tidak ada solusi akhirnya bodoh amat akhirnya orang memilih jadi seperti itu. Jadi intinya sih kalau Coki sih mau lebih virus ini ada, tapi lu mesti hati-hati tetap menjaga kebersihan. Virus ada tapi lu mesti hot. Hati. Itu menurut gue ya. Iya, apa bahasnya? Walaupun sebenarnya gue juga sempat berpikiran kayak ini kayaknya permainan deh. Nah, terlepas apapun itu tapi itu kayak maksud gue ya pemikiran tuh ada terlintas lah. Ini ada kayak tapi kayak ada deh. Gitu-gitu lah pokoknya. Ya udahlah yang ada atau enggak yang penting gue stay safe aja lah. Karena kita udah bisa egois kan sekarang kita punya anak kecil, kita ada orang tua yang di belakang kita juga seperti itu. Wish, thank you banget buat Cok. Kayaknya lu ada yang mau ditanyakan lagi tentang Cok? Yes. Nah, ini nih yang terakhir nih. Cepat guys. Sebelum lanjut, gue boleh ke toilet dulu. Bos, silakan. Bentar ya. Oke, Cok. Pertanyaan terakhir dari gue nih. Artwork dari band kalian tuh mewakili 70s banget tuh. Yang bikin dari anak-anak sendiri atau kalian mendelegasikan ke orang lain atau artis lain untuk membuat artwork seperti image band kalian? Kalau di konsepnya sih ya jelas ya. Kita balik ke selera kan. Kayak pinginnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya yang
album awal itu kayak Teriakan Bocah. Teriakan Bocah kan ini ya, fotografi ya. Foto anak kecil yang teriak itu. Kalau itu sebenarnya dari KPR ya, dari kita. Emang gue pengen ada apa ya, hal yang mewakili gitu ya. Ya gue pengen kayak ada, pokoknya dia fotografi. Terus hitam putih, terus anak kecil, apa ya? Ya statement lah ya. Kayak ini ada band baru nih gitu yang kayak ya gitulah, nge-rock lah gitu. Kalau soalnya makin gue lihat sekarang kan artworknya kayak 70s banget, terus berbau ini style Hendrik gitu kan. Itu emang dari kalian atau mungkin emang? Kalau setelah Teriakan Bocah itu kan berkembang tuh kayak ada kenal-kenalan juga gitu kan. Ya, baik lagi sih ke arah selera juga, emang kita pengennya begitu kan, pengen artworknya yang agak progresif rock juga. Jadi kebetulan kenal Bung Budi, kenal Aldi gitu-gitu. Ya mungkin sejalan nih dengan konsep dan desainnya gitu. Tapi tetap dari pihak teman-teman dari KPR yang nge-direct gitu, maunya gue seperti ini gitu. Ya kayak misalnya kayak Galsi Palapa gitu. Itu ide awalnya dari KPR gitu, kita jelasin. Ini sebenarnya kayak cerita kayak dongeng gitu. Kayak fantasi aja, cerita yang kita bikin. Jadi ya si Gumbudi ini yang capture itulah, yang menangkap itu dan bikin artworknya gitu. Sedap. Dan ya kedepannya juga kayak gitu. Kedepannya juga artwork yang KPR yang ada di KPR ya kayak gitu sih. Seperti yang pokoknya kita yang inilah yang mengarahkan lah ya. Yang direct gitu ya. Direct kayak ya KPR pokoknya gini lah, ntar yang ngembangin lah. Si desainer. Sip. Kedepannya semoga KPR makin melesat, makin Amin. Keren. Kita tunggu kalian bakal perform di Bali lagi. Banget Bali. Parah. Semua juga kangen coklat. Gua malah kangen sama bapak gua juga di sana. Gua pengen pulang. Gue kangen ke pantai. Iya. Thank you Coki buat waktunya hari ini. Thank you sudah meluangkan. Makasih banyak juga. Thank you atas kesempatannya, men. Ya gue yang thank you banget udah disediakan waktu untuk obrolan gak jelas ini. Sama-sama. Semoga buat teman-teman bisa mencerna. Tetap dari Bengkel Selatan, tempat official kita. Ini sepeda Coki nih. Sepeda Coki nih. Ya kalau dia mempertahankan keorisinalitasnya. Sejauh ini. Padahal dia anak STM. Tapi kenapa dia tidak mau ngoprek sendiri? Kenapa nggak dipakai mesin gitu ya? Nah, dari Bengkel Selatan, kita dari Asuran Urban, salam Jimek. Jilatin mikrofon.